Saya Rozi Aditya Aryananda. Saya dosen di Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya diangkat sebagai dosen di Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada Maret 2021 dan ditempatkan di Divisi Kedokteran Feto-maternal yang berfokus pada penanganan berbagai permasalahan kehamilan, khususnya kesehatan ibu, hamil, dan janin. Untuk memperkuat kompetensi akademik dan klinis di bidang tersebut, saya telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis sehingga memperoleh kualifikasi sebagai konsultan kedokteran feto-maternal, serta meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Sesuai bidang keahlian saya mengampu materi perdarahan pasca persalinan, persalinan preterm, dan persalinan postterm. Perdarahan pasca persalinan atau postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai etiologi, diagnosis, serta tata laksana yang tepat. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan mampu memahami screening, diagnosis, dan penata laksanaan kasus kehamilan dengan komplikasi atau penyulit seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan antepartum atau perdarahan pasca persalinan, persalinan prematur, dan postterm secara mandiri dengan benar. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa semester 4 mampu mengintegrasikan ilmu kedokteran dasar dan klinis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan obstetri dan ginekologi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian tulis dengan bobot 70%, 10% soft skill, dan 20% lainnya berasal dari penilaian profesionalisme yang mencakup kedisiplinan, kehadiran, dan partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Karena materi yang diajarkan berkaitan erat dengan keterampilan klinis, saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning. Selain menyusun materi kuliah secara sistematis, saya mengembangkan pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, dry lab, serta diskusi interaktif untuk menghubungkan teori dengan praktis klinik. Materi perkuliahan diberkahi dengan ilustrasi, algoritma, gambar, dan video untuk mempermudah pemahaman mengenai patofisiologi serta tata laksana penyakit. Selama proses pembelajaran, saya juga menyisipkan kuis interaktif sebagai evaluasi formatif guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk memperkuat konsep, mengklarifikasi materi yang belum dipahami, serta membahas berbagai skenario klinis yang akan dihadapi peserta didik. Ya, kita sekarang ngomongkan tentang strategi pada komposisi delivery sama yang dihubungkan dengan pencegahan HPV. Ya, kayak kemarin saya jelaskan ketika kemarin bahwa HPV itu jenisnya sekarang berganti ya, yang ada tambahan dulu 500 per vaginal jadi 1000 per dalam ketika SD, diganti sekarang tahun 2025 ini ditambahin dengan kalau perdarahan 300 ongoing atau SD 500 ongoing itu juga termasuk kategori dari HPV. Nah, langsung saja. Nah ini ya, ini sering terjadi ya, kemana-mana bahkan sampai banyak sekali dokter obgyn yang melakukan seksi cesarea. Yang kiri ini yang Pak Habib kereta bukan? Kita tahu kira-kira? Nah, kereta ya. Yang karena operasi kayak gini tapi. Bagian depan itu ternyata bisa terus. Ya, pasien bisa dilahirkan, langsung dilahirkan. Nah, kereta bukan? Bukan, iya. Jadi itu di masa kereta harus dicoba dilahirkan. Recording in progress. Cuma yang jadi masalah, memang ketika plasenta lahir, ya terjadi perdarahan plasenta bed dan lain sebagainya. Nah ini ya termasuk kategori HPV sebenarnya, sehingga ini menjadi kurikulum di mana-mana, bahkan kita lagi desain kurikulum di Eropa. Akhirnya bukan, ya, tapi ini HPV, ya perdarahan banyak ya, dari 500. Pada pasien ini perdarahan total 2.500. Ya kalau ngomongin penanganan nggak bagus ya bisa menyebabkan mortalitas atau morbiditas seperti ini.
Sehingga perlu dipahami kalau kita ngomongkan tentang sejarah dari SJ sendiri, sudah sejak lama ya. Ada berbagai macam, cuma poro ini yang dulu SJ itu maternal mortality sampai 90% banyak meninggal. Lalu tahun 1800-an ada namanya poro, ini melakukan SC lalu dilakukan histerektomi. Iya, ternyata survivalnya sampai 70%. Lalu tahun 1800-an ada namanya Van Til. Van Til menemukan teknik insisi untuk membuka abdomen. Ada Ferrer, itu juga menemukan tentang melakukan histerektomi itu menggunakan insisi transversal di korpus anterior seperti itu untuk melahirkan bayi, menggantikan mortalitas yang tinggi dari klasik cesarean section. Lalu yang terkenal sebenarnya itu adalah Munroker. Munroker ini yang pertama kali menggunakan Van Til, lalu menggabungkan antara Van Til dengan Keher lower uterine segment incision. Jadi bisa dibilang Munroker ini dia menemukan banyak hal. Dia menemukan low segment cesarean section tahun 1900-an, dan dia juga sebelumnya juga menemukan untuk mengetahui CPD. CPD kalau kalian lihat di literatur di Indonesia itu sebenarnya kan pemeriksaannya untuk tahu CPD itu Osborne test ya. Sebenarnya bukan Osborne test, penemunya itu adalah Munroker. Ya, dia pertama kali melakukan seperti itu. Lalu tahun 1950-an itu ada namanya Miska Vlada, menggunakan Jokohan incision. Miska Vlada setelah delivery nama rumah sakit di Israel. Dia intinya melakukan insisi secara transversal, lahir bayi, lalu ditutup satu lapis sebenarnya, ditutup menggunakan satu lapis. Dan ini menjadi Munroker sama Van Til ini, Munroker sama Miska Vlada ini menjadi pionir ya untuk melakukan low segment cesarean section. Ini beberapa tentang pengertian dari insisi di abdomen. Ya, Van Til di bawah, John Cohen Miska Vlada dia lebih di atas, besar. Myelab ini insisi dari sias ke sias. Di ini apa namanya? Tahu nggak ini namanya? Arteri apa ini? Hipogastrika. Hipogastrika itu di angka interna. Ini arteri apa? Epigastrika. Ya, dibagi menjadi superficialis dan juga profunda. Yang superficial itu di anteriornya dari otot, di anteriornya dari dari otot, ya dia masuk ke atas dan nanti ada yang biasanya kalau kita buka ini sosial fungsi, kita akan vaskular kanan kiri di fat, yaitu epigastrika superficialis. Yang profunda dia letaknya di baliknya otot ya, antara otot dan perineum, otot dan peritoneum. Nah ini yang sering menyebabkan HPP, nanti jadinya hematum subfasia. Jadi kalau seandainya ada kasus hematum subfasia, yang kalian pikirkan adalah arteri ini sebenarnya, arteri epigastrika yang profunda yang terlihat, yang cedera entah arterinya atau venanya. Paham ya? Untuk tahunya bagaimana kira-kira? Ada bisa sampaikan? Untuk tahunya arteri di sini, di dalam sini, kamu cedera apa enggak? Contoh nih, saya pernah mendapatkan kasus HPP 3 minggu yang lalu saya dikonsulin dari Bojonegoro. Ada hematum subfasia, mereka mau buka cuma bingung, kira-kira apa yang dicari. Saya bilang bahwa, ini problemnya berarti di epigastrika profunda. Gimana cara tahunya epigastrika profunda? Ada yang bisa tahu? Kenapa? Ya, oke. Tapi kira-kira sejauh mana bukanya? Nah, kadang kalau darah-darah di situ nggak jelas ya. Gimana tahunya? Marker apa yang bisa dipakai? Lokasinya itu di paramedian. Sejajar dengan mama. Papila mama. Kalian tarik garis ke bawah, area situ yang kalian cari sebenarnya. Paham ya?
Itu untuk mengetahui kira-kira sumber perdarahan dari epigastrika yang profunda. Nah, lapisan ini kalau ujian tak tanyain pada ada yang bisa, ada yang bisa. Ya kalau kita lihat dari kulit lemak ada apa namanya kemperfasia itu sebenarnya di dalam lemak biasanya. Kalau tandanya dia nggak kejahit, biasanya itu nanti bekas sesinya kan cekung ke dalam. Sering kan dapatkan bekas SC, ya kulitnya jelangkung ke dalam gitu ya. Itu biasanya karena kemperfasianya nggak dijahit. Biasanya pada kasus-kasus yang lemaknya nggak dijahit, paham ya? Sebenarnya targetnya kalau kita mau jahit lemak itu bukan untuk supaya dia apa namanya aproksimasi dan sebagainya, bukan. Akan mau kalau kalian tanya ke objek lain mungkin lemak nggak boleh dijahit dan sebagainya. Bukan cuma yang dijahit targetnya sebenarnya, tapi yang dijahit adalah kemperfasia. Kalau tidak dijahit dia akan jelangkung ke dalam ini, paham ya? Nah setelah fat kita akan ketemu fascia scarpa. Fascia scarpa dibuka, nanti akan ada liga alba, ada otot, rectus abdominis, yaitu yang kita akses kita dibuka itu ya. Nah sampai di sini ya, anatomi ya. Lalu di pelvis sendiri kita sudah buka kulit abdomen, periodo sudah dibuka, kita akan melihat uterus dan area yang sekitarnya. Cuma saya ingin menjelaskan lagi kembali tentang pelvic space. Pelvic space ini krusial sebenarnya karena ini sangat berfungsi sekali untuk mengetahui bagaimana kita mengakses, bagaimana kita mengekspos area di pelvis. Pada kasus-kasus HPP kita melakukan surgery atau SC yang kejadian extended. Kalau kita lihat yang pentingnya adalah paravesical space di anterolateral dari uterus. Terus ada cervicovesical space di sini. Cervicovesical space ini sebenarnya dia di anterior dari dinding vagina. Itu dulu. Nah, sudah. Nah, di anteriornya ada namanya reggio space. Ini berarti ini potongan antara tadi cervical os, ya internal cervical os. Kita lihat di lateral sini. Nah ini yang penting sebenarnya, ada paravesical space sama vesical cervical atau vesical vaginal space. Dan area ini sih yang membatasi antara S1 dan S2 sebenarnya. Jadi kalian bisa membayangkan dulu kan kemarin sudah sempat saya jelaskan tentang S1 sama S2 segmen untuk vaskularisasi dari uterus. Nah, dan paravesical space itu dibagi jadi dua sebenarnya, ada lateral sama medial. Kalau lateral itu kita akan buka retroperitoneal, kita akan buka sampai kavum di fossa femoralis. Sedangkan kalau yang medial kita akan mengarahnya ke arah cervix, paham ya, di arah colpoterus. Nah ini untuk identifikasi area space ini sebenarnya area yang paling free, nggak ada vaskular sehingga dibuka itu tidak masalah sebenarnya. Kalau seandainya kalian melakukan hysterectomy, kita membuat tunnel avaskular, sebenarnya tunnel avaskular itu adalah paravesical space. Paham sampai di sini? Nah, konsep anatomi yang kita pahami yang sebelah ini itu sebenarnya itu sebenarnya. Konsepnya kan kira cuma arteria masuk ke sini terus ke atas nyambung sama ovarian arteri di sini. Itu lebih kompleks sebenarnya. Modelnya seperti ini sudah establish yang terbaru ya. Start dari arteriogerina ya, arteriogerina cabang ke ascendant terus masuk, dia berseberangan dengan ureter ya, di atasnya ureter masuk ke atas dari ovarian arteri, di sini nyambung sama arteri varika. Paham ya? Nah di sini kalau kalian perhatikan arteriogerina dia tuh memberikan vaskular itu di medial dari rotundum sebenarnya. Sehingga kalau kalian melakukan seksi cesarean, kalau melakukan jahitan sudut, targetnya itu bukan untuk supaya rapi, bukan, tetapi supaya arteri uterinanya tidak berdarah. Sehingga kita ingin dijahit itu kan area sini kan? Ya, incisi kan di sini. Ya, areanya di sini. Nah, dan yang di bawah ini arteri baru namanya colpoidal arteri. Dulu namanya azygos. Arteri azygos karena belum dinamain, cuma dari kemarin tahun 2022 itu sudah dinamain namanya
arteri situs, arteri kopuler. Nah kalau di operasi kereta, kalau yang buat ketikan kan dijahit 369 seperti itu ya. Karena yang dijahit adalah kopuler dan arteri ini bisa melakukan sebenarnya. Kalau di Inggris, targetnya kurikulumnya untuk level 2 itu hanya untuk senior atau konsultan, tapi kalau menurut saya level 2 kalian juga harus paham, karena bisa saja terjadi kasus-kasus yang unexpected, kalian harus tahu bagaimana. Contohnya pada disenterus, placenta previa, adesi abdomen, pneumectomy, atau fibroid, ya, kalian harus paham dan harus tahu bagaimana penanganan. Level 3 ini yang lebih kompleks, placenta previa dengan bekas seksio. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa karena Miss Gavrada sama Monroker mengajarkan bahwa kalau melakukan insisi di area bawah situ, sehingga niche ini sebenarnya banyak terjadi. Jangan pernah percaya sama ada dokter bilang, saya bekas operasinya nggak kelihatan begitu, nggak ada di USG. Ya mungkin kebetulan dia insisinya pas di atas, bisa saja. Cuma nanti sebenarnya cukup sering terjadi untuk terjadinya niche ini. Ini rekomendasi terbaru melakukan SC, ya dibuka aplikasinya, seksi. Nah, di peritulannya kalau dibuka, nah insisinya di atas, ya jauh di atas dari kulit, pakai counter. Ini jadi menarik, kok pakai counter dong? Boleh nggak sih? Ini nggak ada masalah sebenarnya. Lihat. Nah, ini yang start kita ke depan. Kan kalau makan SC, terserah mau better mau ada terserah. Cuma jaraknya paling tidak 4 cm di atas pelika vesikulotelina untuk menghindari terjadinya niche. Lalu yang berikutnya adalah ini word maneuver ya, pada placenta previa. Ini harus kayaknya perlu saya jelaskan bahwa word maneuver ini krusial karena kalian akan banyak sekali menghadapi kasus placenta previa. Jangan pernah tembus ke placenta. Ya. Bahkan dulu saya diajarkan sama guru-guru saya bahwa kalau mau previa nggak apa-apa, placenta tembus saja nggak apa-apa. Langsung ambil bayi, lahirkan cepet-cepetan. Tapi nggak segampang itu ternyata. Ya, kalau bisa disususuri, cari ke atas atau ke lateral tergantung mana areanya. Kalau di luar negeri itu di USG sebenarnya sebelum dilakukan incisi. Jadi waktu operasi waktu operasi dilakukan intraoperatif ultrasound, dicek ke placenta di sini, oke, di listnya di situ mereka tahu arahnya mau kemana. Paham ya? Ini contoh bagus ya. Pas word maneuver pada kereta, sebenarnya ketika dibuka perdana buahnya ya, karena agar kan derajat berat dari darah seperti nggak berubah jadi bening. Ya ini amnion. Jadi kalau mau buat manuver, sebenarnya dengan kita geser kita ke atas, kita nyisikan placenta, itu akan bantu jepit vaskular karena manuvernya kita. Lalu bayi bisa dilahirkan seperti itu. Nah ini kebetulan lateralnya karena kita perdarahan, ya banyak perdarahnya. Nah lahir, kalau dalam kondisi seperti itu keluarkan uterusnya. Keluarkan uterusnya dijepit, ya ini kayak operasi placenta kereta sebenarnya. Jadi jangan pernah mengerjakan placenta previa di mana uterusnya di dalam. Ya, jadi idealnya kalau kondisi seperti ini, begitu lahir ada perdarahan, langsung refleksnya harus keluarkan uterus. Sambil identifikasi kira-kira, sambil lanjutkan untuk surgical staging. Nah ini yang menarik sekarang, kita main game. Ada yang mau follow ke depan sampai sudah mulai bisa operasi? Nah, kamu yang kena kamu. Saya nyiapkan marking, ya. Saya akan minta Elisa untuk melakukan nutup uterus ini gimana. Caranya dia gimana, terus yang benar gimana. Ayo. Ya, terus. Ini menurut ini, pentingnya. Kenapa? Karena penjahit sudut ini tadinya untuk mengurangi vaskular dari arteri uterina itu. Karena sebenarnya banyak sekali dokter-dokter yang sudah meninggalkan jahit sudut. Yang jadi masalah ini sering sekali menyebabkan terjadi HPV, kejahit. Atau arteri uterinanya yang
Lanjut. Gimana cara untuk terus? Oke. Oke. Dari sudut arteri kanan kiri. Terus. Ya, nah, sebenarnya itu sekarang banyak sekali manuver yang macam-macam sekarang. Jadi nanti kalian akan mulai latihan ya, jangan cuma belajar SD aja. Karena kedepannya kalian akan menangani kasus yang lebih kompleks, dan kalian harus paham bahwa kalian sekarang berada di center yang merupakan salah satu pusat training prasejarah kereta dunia, dia knowledge sama acok. Dan sebenarnya banyak sekali yang iri sama kalian orang luar, makanya banyak sekali kedepannya banyak bule-bule datang untuk belajar tentang operasi saraf delivery. Untuk dapat N-nya untuk kasus ini sebenarnya butuh 20 aja sebenarnya, 20 sampai 40 pasien. Itu kalian coba, makanya kalian belajar logical staging, belajar PLC, belajar bladder dissection, bagaimana melakukan, bagaimana untuk uterus, aproksimasi yang bagus. Biasanya kalau udah mencapai 20 pasien tuh untuk berikutnya kalian tidak perlu sampai pikir kasarnya gitu ya. Ya, diagnosisnya nanti ke depannya kalian akan banyak menghadapi kasus-kasus yang lebih kompleks. Makanya itu pahami, kalian harus bisa paham tentang surgical staging. Hati-hati, bukan pasti kemungkinan besar akan terjadi niche. Hati-hati kalau ada distal uterus, ada defect, ada adesi, kalian juga harus tahu bagaimana penanganannya. Klasifikasinya targetnya ke depannya akan jadi program nasional namanya. Kita akan membagi kompresi menjadi tiga level. Paling tidak kalian bisa menguasai sampai level kedua. Dan nanti kalian jangan bingung tentang level kompresi saraf delivery nanti ke depannya. Jadi kalau yang ada DPJP yang tanya, dok ini kan bukan kereta, DPJP yang lain aja, atau dikembalikan ke rumah sakit perujuk, itu pernah kejadian sama rumah sakit yang terima, ya ternyata bleeding beneran. Ini kejadian di Banjarmasin minggu kemarin. Saya ditelepon sama dokter di Banjarmasin, mereka merujuk ke rumah sakit Mulia, ya, mereka merujuk karena coba sentak previa bekas seksio. Sama-sama ini bukan kereta, itu dirujuk kembali, katanya kalau apa kerjakan di sana, bukan kereta. Tapi waktu dioperasi ternyata ya tadi perdarahan, bleeding dan lain sebagainya, akhirnya distrektomi, relaparotomi. Jadi sampai bingung. Ya saya bilang ya memang bukan kereta, tapi ini kompresi saraf delivery level 3. Jadi kedepannya kalian harus yang begitu selesai nanti yang ikut mengajarkan ke teman-teman yang lain. Ada pertanyaan? Oh. Ada yang nanya? Ya. Betul. Ya. Yang kelebihan dari yang maju ke bawah, yang turun ke bawah, itu diikatkan dengan yang bagian tebalnya. Ya. Kita coba pakai ya. Umpamanya ini kelebihannya ya. Ini kelebihannya umpamanya ya. Ya ini kan sudah di bisnis masuk ke dalam umpamanya ini yang kranial, yang bawah ya. Ini kan sudah masuk ke sini. Nah yang ini gimana? Ya. Yang ini sebetulnya yang ini yang dijadikan ini masuk, dan ini di trimming supaya nggak terlalu tebal, ya kan, tinggal benda ini. Jadi ini kita jahitkan. Mulai sudut lagi nggak? Kenapa? Kan tadi belum sudut. Oh iya, sudut. Dijahitkan, namanya dari sini ya, sudut. Ini sama.
Setelah kita tahu defeknya kan kita potong kan, kita belajar setting, kita janjian betul. Ya, berikan betul. Jadi ya. Ada pertanyaan lagi? Kalian boleh coba dengan material bagus sebenarnya. Karena itu nanti daripada memang kita jadikan salah satu pengajaran. Ada lagi pertanyaan? Sudah malam? Dia udah bolak-balik kuliah gini soalnya. Izin dok. Ya. Ini dok dari Sumber. Oh iya. Izin menanyakan untuk yang material flap itu seperti apa ya dok? Kalau ini masih belum kebayang kan? Ya. Emang enak menunjukkan di sini. Kalau video itu memang agak ini ya. Ini survei, ini miometri matas, jadi ini akan masuk ke dalam. Nah, ini yang namanya miometrical flap. Gitu. Kalau umpamanya dari interior gimana kelihatannya? Dari interior kita nggak bisa lihat seperti jahitan tadi, jahitan SC yang garisnya lurus, nah, karena jahitannya juga dibalik dari miometrical flapnya ini. Itu ceritanya. Itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Satu lagi dok. Ya. Oh. Di kita kan memang di pelajaran sudah kemudian GCSPR, terus waktu itu bentuknya di jadi berapa ya dok? Jadi kan dokter bilang kalau itu memang memicu terjadinya Adesi. Betul. Kita memicu terjadinya adesi dari adesi dari vesika ke uterus karena memang dijahitkan. Kedepannya targetnya kita mengejarkan adalah kalau mau berdebar tidak apa-apa, asal kalau ada perdarahan itu lebih baik dikontrol langsung tadi ketika uter dan sebagainya atau dijahit ya. Tapi jangan dijahitkan ke uterus, nanti akan jadi fibrosis. Daripada ribet-ribet, ya sudah kita nggak usah ribet sebenarnya. Kita insisi aja 4 cm di atas dari epikafisis uterina daripada ngurusi buli kan. Kan target kita insisinya di atas, bukan di bawah lagi sekarang. Jadi bisa dibilang harusnya nyanyian SC harusnya sudah berubah harusnya. Ya, nyanyian SC harusnya sudah berubah. Nggak usah berubah ngapain? Betul. Karena sekarang ada perubahan di RCOG itu bahwa dulu dengan berdebat sekarang terserah mau bayar itu atau tidak. Terus habis itu ngomong kalau ada perdarahan harus dikontrol karena itu yang menyebabkan adesi. Tapi kalau dijahit, yaitu akan menyebabkan ini apa istilahnya adesi abdomen, gitu ya. Ada lagi? Berarti benar juga harus diganti. Kenapa? Berarti benar harus diganti. Pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan benangnya harus diganti. Jangan pakai benang lokal. Itu saya di situ. Ya. Ada lagi?